saya Wayandesi dengan NIM 08011182328010. Jadi pada video ini saya akan membahas salah satu soal yang berkaitan dengan integral Riemann sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah analisis field 2. Nah, soalnya yaitu mengapa integral Riemann itu bergantung pada batas bawah dan batas atas interval integrasinya. Oke, untuk reminder aja, jadi di sini sebelum kita jawab soal tadi, kita akan bahas secara sederhana dulu integral Riemann itu apa. Jadi secara sederhana, integral Riemann ini adalah cara untuk menghitung luas suatu daerah di bawah kurva suatu fungsi fx pada suatu interval tertentu. Biasanya itu dari interval tertutup ya, x sama dengan a sampai x sama dengan b, yang mana a ini sebagai batas bawah dan b ini sebagai batas atas. Nantinya, batas bawah dan juga batas atas ini nanti yang akan menentukan rentang di mana kita menghitung luas dari suatu fungsi fx tersebut. Nah, untuk bentuk dari integral Riemann itu sendiri, ini dapat kita lihat di sini, seperti ini bentuknya. Lalu, nah mengapa sih integral Riemann itu sangat bergantung pada batas bawah dan batas atas interval? Atau mengapa sih kayak batas bawah dan batas atas interval dari suatu integral Riemann itu penting dan mempengaruhi integral Riemann? Jadi, integral Riemann ini sangat bergantung pada batas bawah dan batas atasnya. Karena kedua batas tersebut itu akan sangat menentukan panjang dari intervalnya, kemudian menentukan bagian fungsi yang akan kita hitung, atau luas daerah yang akan kita hitung, dan menentukan tanda dari hasil integralnya. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, batas bawah dan batas atas itu menentukan panjang interval. Kenapa? Karena semakin besar selisih antara batas bawah dan batas atas, semakin besar selisih antara A dan B ini, maka luas daerah yang akan kita hitung itu akan semakin luas atau akan semakin besar gitu. Contohnya itu pada integral fx dx dengan interval tertutup dari 0 sampai 2, ini nilainya akan menghasilkan 2. Nah, sedangkan kalau misalnya intervalnya ini kita ubah atau kita ganti intervalnya tuh dari 0 sampai 4, 0 ini batas bawah dan 4 ini batas atas, dengan fungsi yang sama yaitu fungsi fx sama dengan x, maka nilainya itu akan berbeda, nilai yang dihasilkan akan berbeda. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin lebar intervalnya, maka hasil atau luas daerah yang akan kita hitung itu juga akan semakin besar atau semakin luas gitu. Nah, lanjut yang kedua, batas bawah dan batas atas itu menentukan posisi daerah di bawah kurva. Kenapa seperti itu? Karena jika intervalnya itu kita geser, maka bagian fungsi yang akan kita hitung itu juga akan berbeda. Contoh nih, misalnya untuk integral fx dx tadi yang batas intervalnya itu dari 0 sampai 2, ini kan tadi akan menghasilkan nilainya 2 kan. Nah, kalau misalnya intervalnya itu kita geser dari 2 sampai 4, maka hasilnya itu akan berbeda. Untuk yang tadi interval dari 0 sampai 2 itu nilainya kan 2. Nah, kalau untuk yang intervalnya dari 2 sampai 4 ini uh, nilainya itu 6. Ini tentunya berbeda ya dengan interval dari 0 sampai 2 tadi, karena intervalnya itu kita geser, maka kita menghitung bagian lain dari kurva dengan fungsi yang sama gitu. Nah, jadi oleh karena itu batas bawah dan juga batas atas ini sangatlah menentukan posisi daerah di bawah kurva. Jadi dia menentukan daerah yang akan kita hitung di bawah kurva itu, di bawah fungsi itu. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga, di sini batas bawah, di sini tadi dia mengatakan bahwa batas bawah dan batas atas itu menentukan tanda dari hasil integralnya. Jika kita menukar batasnya, misalnya itu dari 2 sampai 0, kan tadi misal yang ini nih, dari 0 sampai 2 dengan fungsi x dx, itu nilainya kan 2. Nah, kalau misalnya kita tukar intervalnya ini dari 2 sampai 0 dengan fungsi yang sama, maka nilai yang dihasilkan itu akan bernilai negatif. Dia akan berubah tandem jadi negatif 2. Kenapa seperti itu? Karena perhitungannya itu kita balik. Yang sebelumnya ini dari kanan ke kiri kita ngitungnya. Nah, ini akan dihitung, dia akan menghitungnya dari kiri ke kanan. Makanya hasilnya itu akan berubah tanda. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa batas atas dan juga batas bawah
interval integrasi dari integral Riemann itu akan sangat mempengaruhi integral Riemann itu sendiri ya. Jadi integral Riemann itu sangat bergantung pada batas bawah dan batas atasnya. Karena kedua batas tersebut itu akan mempengaruhi panjang interval dari integral Riemann dan juga mempengaruhi luas daerah yang akan kita hitung dari integral itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang menonton. See you next time. Bye-bye.